Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Akuntansi Mengajar. Kali ini bersama saya Ajwal Syahdi Putra dari Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi. Baik, sebelum kita lebih jauh mengenai permutasi dan kombinasi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah banyaknya cara menyusun dari suatu kumpulan objek dengan memperhatikan urutan terpilihnya. Sementara kombinasi adalah banyaknya cara menyusun dari suatu kumpulan objek tanpa memperhatikan urutan terpilihnya. Jadi, untuk membedakan permutasi dan kombinasi, itu perhatikan urutannya. Apabila yang memerhatikan urutan terpilihnya, berarti itu menggunakan permutasi. Dan apabila tidak perlu memerhatikan urutan terpilihnya, maka kita menggunakan kombinasi. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari permutasi. Yang pertama, ada permutasi dari n objek yang berbeda tanpa pemulihan objek yang terpilih. Kemudian, yang kedua ada permutasi sebanyak R dari n objek yang berbeda dengan pemulihan objek yang terpilih. Kemudian yang ketiga, ada permutasi sebanyak R dari n objek yang tidak dibedakan objek seluruhnya. Baik, kemudian kita akan bahas satu-satu. Baik, yang pertama, permutasi dari n objek yang berbeda tanpa pemulihan objek yang terpilih. Untuk jenis ini ada 3, yaitu permutasi dari n objek seluruhnya. Dengan rumus n permutasi n sama dengan n faktorial. Contohnya, dalam beberapa cara, 3 orang pedagang kaki 5, A, B, C, yang menempati suatu lokasi perdagangan akan disusun dalam suatu susunan yang teratur. Berarti untuk ini objek dari seluruhnya, dari 3 orang pedagang itu, A, B, dan C. Maka kita masukkan ke dalam rumus, berarti 3 faktorial 3. Sama dengan 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1, maka didapat 6 cara untuk menentukan lokasi perdagangan dalam kasus ini. Kemudian yang kedua ada permutasi sebanyak R dari n objek. Untuk rumusnya yaitu n faktorial per n dikurangi R faktorial. Contohnya, menjelang HUT RI yang akan datang di salah satu RT akan dibentuk panitia inti sebanyak 2 orang, yaitu ketua dan wakil. Kemudian calon panitia tersebut ada 6 orang, sebut saja A, B, C, D, E, dan F. Ada berapa kak pasang calon yang dapat duduk sebagai panitia inti tersebut? Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. N-nya yaitu berarti tadi ada 6 calon semuanya. Berarti N-nya 6. Kemudian yang akan terpilih sebagai panitia inti yaitu ada 2 orang, yaitu ketua dan wakil. Maka n faktorial yaitu 6 faktorial per n dikurangi R, 6 dikurangi 2 faktorial. Maka didapatlah 30 cara. Kemudian yang ketiga ada permutasi keliling. Permutasi keliling yaitu penyusunan yang membentuk suatu lingkaran dengan rumus n dikurangi 1 faktorial. Contohnya, sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 5 orang akan mengadakan rapat dan duduk mengelilingi sebuah meja. Berarti membentuk sebuah lingkaran. Ada berapa carakah kelima mahasiswa tersebut dapat diatur pada sekeliling meja tersebut? Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Tadi mahasiswa tersebut ada 5 orang, berarti N sama dengan 5. Maka 5 dikurangi 1 faktorial. Didapatlah 24 cara. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada permutasi sebanyak R dari n objek yang berbeda dengan pemulihan objek yang terpilih. Yaitu sejumlah permutasi dari suatu kelompok data yang terdiri n objek dan diambil sekaligus sebanyak R objek dengan pemulihan objek yang terpilih. Syarat dari permutasi ini adalah R kurang dari sama dengan N dan N sama dengan bilangan bulat positif.
Untuk rumus dari permutasi ini yaitu N pangkat R. Langsung saja ke contoh soal, yaitu dua buah bidang tembok akan dicat dengan 3 warna pilihan, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ada berapa carakah kita dapat menyusun warna-warna tersebut? Diketahui dari soal bahwa N yaitu ada 3. 3 dari mana? Dari 3 warna yang akan dipilih, yaitu merah, kuning, hijau. Kemudian R yaitu dari 2 buah bidang tembok yang akan kita cat. Langsung saja masukkan ke dalam rumus, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, ada permutasi sebanyak R dari N objek yang tidak dibedakan objek seluruhnya. Jika terdapat suatu kumpulan objek yang terdiri dari N, di mana N1 merupakan kumpulan objek yang sama atau tidak dibedakan, N2 merupakan kumpulan objek yang lain yang sama pula. Sehingga N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya. Untuk rumusnya yaitu N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dan seterusnya. Contoh, dalam berapa carakah kata Jakarta dapat dipermutasikan? Yang pertama, yaitu ada huruf J sebagai N1. Huruf J dalam kata ini ada 1. Kemudian yang kedua ada huruf A sebagai N2. Dalam kata Jakarta, huruf A ada 3. Kemudian ada K sebagai N3. Dalam kata Jakarta, huruf K ada 1. Untuk huruf R sebagai N4 ada 1. Untuk huruf T sebagai N5 ada 1. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. N faktorial berarti jumlah huruf yang terdapat dalam kata Jakarta sebanyak 7. Maka N sama dengan 7. Maka 7 faktorial per, yang pertama N1 jumlahnya 1. Berarti 1 faktorial, kemudian 3 faktorial, 1 faktorial, dan seterusnya. Maka didapatlah 840 cara. Kemudian ada kombinasi. Untuk kombinasi memiliki rumus yang berbeda tipis dengan permutasi, maka dari itu kita perlu penghafalan, pemahaman mengenai perbedaan rumus dari permutasi dan kombinasi. Untuk kombinasi, rumusnya yaitu N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Contohnya, dalam mengadakan suatu pemilihan dengan menggunakan objek 4 orang pedagang kaki 5 untuk diwawancarai, maka untuk memilih 3 orang untuk satu kelompok, ada berapa carakah kita dapat menyusunnya? Untuk N-nya, itu berarti ada 4, karena 4 orang pedagang yang akan diwawancarai. Untuk R-nya berarti itu ada 3, karena akan dipilih sebanyak 3 orang untuk satu kelompok. Maka langsung saja masukkan ke dalam rumus N faktorial, 4 faktorial per R-nya 3 faktorial dalam kurung 4 dikurangi 3 faktorial. Maka didapatlah 4 cara. Seperti itu. Dan jangan lupa perhatikan apabila akan menyelesaikan kasus soal seperti ini. Apakah memerhatikan urutannya atau tidak? Seperti itu. Kalau misalkan kita sudah bisa membedakan apakah ini menggunakan urutan atau tidak, maka kita akan lebih paham apakah kita harus menggunakan permutasi atau kombinasi. Untuk lebih memahami bagaimana penggunaan kombinasi dan permutasi, di sini saya menyediakan latihan soal. Kalian bisa kerjakan di rumah masing-masing setelah menonton video ini. Kemudian kalian bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar dan akan saya tunggu seperti itu. Silakan mengerjakan dengan benar-benar dengan serius dan sungguh-sungguh supaya dapat lebih memahami bagaimana penggunaan permutasi dan kombinasi. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata
kekurangan dalam penyampaian materi ini. Sampai ketemu di akuntansi mengajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.